Publik saat ini menyaksikan kurang harmonisnya hubungan antara Presiden ke-6 RI SBY dengan Presiden Jokowi. Dalam Tour de Javanya, SBY melontarkan kritik terhadap berbagai proyek infrastruktur yang digagas pemerintahan Jokowi. Partai Demokrat mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengalokasikan APBN untuk pembangunan infrastruktur. Jokowi pun menjawab kritikan SBY tersebut dengan meninjau proyek Hambalang di Bukit Sentul. Proyek di era pemerintahan SBY itu mangkrak karena masih dalam status hukum penyidikan KPK. Pihak istana pun membantah kunjungan Jokowi ini sebagai serangan balasan atas kritik SBY terhadap pemerintah. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik saling berbalas pantun serta gestur politik antara SBY dengan Jokowi? Apakah kondisi ini merupakan bagian awal dari pemanasan jelang perhelatan politik 2019 nanti? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam Pak Syarif. Selamat malam. Selamat malam Mas Gun Gun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, sama-sama. Iya, Pak Syarif, ini kalau kita lihat nih sepanjang perjalanan ini kan SBY dilihat seringkali mengeluarkan ide-ide ataupun yang terakhir ini berupa kritikan kepada pemerintahan Jokowi dalam hal ini. Sebenarnya ada apa sih dengan Presiden SBY dengan Presiden Jokowi? Ya, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini hanya persepsi masyarakat. Namun saya ingin menjelaskan sebenarnya permasalahannya. Bahwa posisi Partai Demokrat yang ketua umumnya adalah Pak SBY di dalam pemerintahan saat ini adalah di posisinya adalah non-blok. Artinya tidak berada di pemerintahan tapi juga tidak sebagai oposisi. Artinya bahwa apabila kebijakan pemerintah itu bagus dan betul-betul sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka Partai Demokrat akan mendukung penuh. Satu. Nah, yang kedua, apabila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat dan menurut Partai Demokrat itu perlu disempurnakan, maka Partai Demokrat itu harus memberikan masukan kepada pemerintah. Mengapa Partai Demokrat harus memberikan masukan kepada pemerintah? Ada dua alasan. Pertama, karena ini demi kepentingan rakyat. Yang kedua, Partai Demokrat ingin melihat agar pemerintahan Jokowi ini betul-betul bisa berhasil sampai dengan tahun 2019. Nah, itu intinya. Nah, untuk menjalankan semua kebijakan tersebut, Partai Demokrat selalu melakukan konsolidasi. Konsolidasi dalam hal apa? Kami melakukan komunikasi dengan rakyat. Kami ingin mendengar apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang kira-kira komplain dari rakyat, apa yang benefit yang dirasakan oleh rakyat. Jadi baik buruknya kinerja pemerintahan sekarang itu kami ingin mendengar supaya kami bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi dalam hal ini seharusnya pemerintah itu berterima kasih kepada Partai Demokrat karena komitmennya kami adalah kami mendukung penuh pemerintahan ini. Kami tidak ingin pemerintahan ini tidak berhasil. Nah, tentunya dalam hal ini kami dalam mengkomunikasikan pandangan masyarakat, aspirasi masyarakat itu, ya tentu kami harus sampaikan ke media, ya kan? Kami kan tidak bisa direct langsung kepada pemerintah. Ada dua cara, kami melalui fraksi kami di DPR, atau ya kami sampaikan ke media sosial dalam hal ini. Ya, nah silahkan kalau media konvensional, silahkan juga dikutip. Tapi ya Valerie juga tahu kalau media konvensional kan melalui saringan dan sebagainya. Tetapi kalau media konvensional, media sosial media itu secara transparan terbuka. Apa yang dari masyarakat itu yang kami sampaikan. Jadi berarti apa yang disampaikan Presiden SBY, maksud saya SBY dalam Twitternya itu adalah suatu ungkapan SBY sebagai ketua Partai Demokrat? Sebagai ketua Partai Demokrat, ya, sebagai ketua Partai Demokrat dan menjalankan misi dan amanahnya sebagai ketua Partai Demokrat dan menginginkan agar pemerintahan ini berhasil. Nah, jadi sesuatu hal yang sebenarnya bermanfaat bagi pemerintahan sekarang, ya kan? Nah, yang kedua, seharusnya lagi-lagi saya katakan semua input yang kami sampaikan, yang ketua umum kami menyampaikan kepada masyarakat seharusnya ditanggapi secara positif oleh pemerintah, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pak SBY selama pemerintahan 10 tahun, ya kan? Itu kita harapkan silahkan diteruskan oleh pemerintahan sekarang, ya kan? Di tengah-tengah keberhasilan yang begitu banyak, ada juga yang belum selesai, silahkan
Karena saya ingat pada saat SBY menjadi presiden, ada juga pekerjaan-pekerjaan dan banyak pekerjaan-pekerjaan raksasa, proyek-proyek yang raksasa yang agak lamban penyelesaiannya, bahkan macet. Nah, Pak SBY menyelesaikan tanpa menjelek-jelekan pemerintahan sebelumnya. Nah, inilah. Kita sudah dapat informasi yang ingin Anda sampaikan, Pak Sarif. Tapi kalau misalnya tadi Anda mengatakan kita memilih akhirnya dalam hal ini Demokrat memilih media sosial sebagai corongnya. Nah, tapi ketika Anda ataupun informasi atau kritikan itu disampaikan secara terbuka, orang akan melihatnya mungkin ini ada sesuatu yang ingin disampaikan di balik dari pesan ini. Nah, mungkin Mas Gun Gun bisa sampaikan apakah ini semacam ada strategi baru dari Partai Demokrat untuk misalnya menaikkan namanya kembali, citranya partainya kembali dengan melakukan ini? Iya, jadi gini ya, kita harus membaca ini sebagai sebuah panggung. Jadi ada dua hal, pesan dan konteksnya. Kalau kemudian kita bicara kenapa kemudian ada agresivitas verbal yang kemudian disampaikan oleh Pak SBY dalam konteks intensitas 1 bulan tur di Jawa ini, kita harus memahaminya tentu dalam konteks kepentingan Partai Demokrat. Ini namanya taktik politik. Bahwa Partai Demokrat kan harus memalingkan perhatian banyak pihak. Dalam konteks turnya ini tentu harus belanja isu. Dan belanja isu itu harus distatementkan juga ke publik. Nah, ini satu hal yang lumrah sebenarnya dalam konteks kerja partai politik. Karena pasti kan harus mempengaruhi yang disebut dengan diskursus publik. Dan konteks itu dalam kapasitas Pak SBY sebagai Ketua Umum sebenarnya itu bisa dipahami. Tetapi ingat, dalam konteks Pak SBY itu melekat dua. Satu sebagai ketum Partai Demokrat hari ini, dan Presiden ke-6. Berarti mantan Presiden, Presiden ke-6 yang kemudian tentu diharapkan ada pola pendekatan baru. Yang sebenarnya sudah dimulai oleh Pak SBY waktu transisi pemerintahan. Ada legacy yang bagus sebenarnya, di mana Pak SBY menghantarkan pemerintahan baru. Nah, ini yang saya agak khawatir kemudian tradisi itu bisa tercederai ketika Presiden dan mantan Presiden komunikasinya ada barrier. Maksud saya begini, hal yang jauh lebih produktif menurut saya jika Pak SBY memosisikan diri sebagai mentor dari Presiden yang sekarang menjadi orang yang kemudian memerintah. Tradisi itu kan sudah sangat bagus di Amerika. Padahal Amerika adalah disebut sebagai barometer politik liberal, ya kan? Tetapi antar Presiden dan mantan Presiden itu tidak pernah ada proses dialektika yang terbuka. Maksud saya kritik dari mantan Presiden kepada Presiden secara verbal agresif. Selalu menggunakan kanal komunikasi interpersonal. Misalnya minum siang, ya kan, makan siang, ngumpul, dan kemudian proses interaksinya jauh lebih cair. Dan memosisikan mantan Presiden dengan pengalamannya, apalagi seperti Pak SBY 2 periode, itu tentu menjadi bisa diserap oleh Pak Jokowi plus minusnya, sehingga kemudian itu akan menjadi hal yang produktif, positif, dan itu sekaligus memberi edukasi pada publik. Nah, dalam konteks posisinya Pak SBY sebagai mantan Presiden inilah menurut saya intensitas 1 bulan itu menjadi buruk. Maksud saya tidak positif pada Pak SBY. Karena apa? Diharapkan publik, tentu Pak Sarif terus terang aja mengharapkan Pak SBY itu taruhlah menjadi jauh lebih memberi contoh komunikasi politik antar Presiden dan mantan Presiden. Contoh misalnya, kita bisa lihat di kanal sosial media. Proses ekspresi simbolik dari hasil simbolik convergence, ya kan? Tadi kan menggunakan kanal media sosial. Muncullah misalnya narasi-narasi yang sebenarnya itu kan tidak bagus untuk Jokowi, tidak bagus untuk Pak SBY. Alangkah jauh lebih misalnya produktif ketika ada kritik seperti misalnya soal APBN atau misalnya undang-undang KPK atau apa yang lebih strategis untuk bangsa ini. Ada satu komunikasi interpersonal dan understanding dibangun di situ sekaligus tradisi antar presiden mantan presiden sejak Pak Karno sampai kemarin terakhir Pak SBY. Itu kan belum terbangun tradisi yang bagus saling mensupport karena tahu persis kerjaan presiden itu Pak Sarif tahu persis luar biasa beratnya dan tidak mungkin diselesaikan oleh seorang Jokowi. Jokowi butuh masukan dari Pak SBY, pun demikian Pak SBY dulu butuh masukan dari Bu Mega. Tradisi proses-proses yang berjenjang dalam konteks historisitas berjenjangnya itu yang kita tidak dapat itu sejak era Pak Soekarno hingga Pak SBY. Gitu.